Oke teman-teman, semangat, semangat, semangat. Berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir kembali teman-teman. Sudah lama saya tidak membuat konten. Lebih dari 3 bulan saya tidak membuat video ya. Karena ada sesuatu yang membuat saya untuk fokus ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya menyempatkan hadir ya kepada teman-teman semua karena ya sudah menjadi keluarga ya. Jadi kangen juga ya dengan keluarga online saya yang sudah setia menonton channel Astuti Jewelry tentunya. Dan saya hadir kali ini seperti biasa ya, kita akan sharing-sharing. Karena ya saya berharap ya teman-teman dengan kita saling sharing yang positif tentunya kita akan mendapatkan sesuatu ya untuk kita atau kehidupan kita atau bisnis kita. Jadi selama ini kemana ya teman-teman ya, saya tidak membuat konten, saya akan cerita sedikit ya. Jadi ada sesuatu ya yang tidak bisa ya saya ceritakan di sini teman-teman ya. Karena itu kalau diceritakan sangat panjang, tetapi saya akan singkat ya, tentunya tidak lebih lah dari seputar bisnis. Jadi karena saat ini kita memang perlu ekstra ya teman-teman ya, maksudnya kita benar-benar untuk lebih kerja keras dan lebih dengan kita harus membuatkan sebuah ide-ide ya untuk kita sendiri, untuk mengolah bagaimana bisnis kita ini mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Karena memang kondisi saat ini membuat kita benar-benar harus menguras pikiran ya untuk bisa kita tetap berdiri dan bertahan di saat yang sulit ini. Nah seperti itu. Kenapa saya 3 bulan tidak membuat konten ya, karena memang benar-benar fokus dan konsentrasi ya saya dengan bisnis ya. Jadi sebetulnya ada waktu ya saya membuat konten, tapi ya begitulah ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang saya sering pergi dan begitu mau bikin gitu sudah keduluan ya. Jadi ya mungkin ada malesnya juga ya teman-teman ya. Jadi saya masih namanya juga orang ya. Jadi kadang masih kita malas masih itu. Tapi ya karena ada sesuatu yang mungkin membuat saya masih juga banyak sesuatu yang saya nomor satukan dulu kan gitu. Oke teman-teman, jadi kalau untuk tentang ya saya suka ya sharing kepada teman-teman semua. Kalau ditanya saya bisnis apakah masih sama, ya tentu bisnis saya masih tetap sama dan selamanya bisnis saya akan di dunia perhiasan, yaitu adalah bisnis utama saya, tidak bisa ditawar lagi ya teman-teman ya. Karena itu memang yang menjadi pilihan saya sudah banyak sekali ya selama ini saya melakukan banyak sekali bisnis ya, jadi atau kerjaan ya. Kalau bisnis itu kan sudah skala besar dan seperti itu. Tapi karena memang saya berangkat dari ya tidak ada apa-apa atau dengan modal yang sangat minim ya, tentunya saya banyak sekali hal yang sudah saya lakukan ya dari dahulu ya. Jadi dari usia saya yang sekarang tidak muda lagi itu kan banyak hal yang sudah saya lakukan tentunya. Dan yang saya ambil dan saya putuskan untuk saya pakai dan untuk saya jalankan selama-lamanya yaitu adalah bisnis di dunia perhiasan ya. Jadi jewelry ini adalah bisnis terakhir saya dan saya akan kembangkan terus sampai saya benar-benar akan mencapai apa yang menjadi impian saya ya dengan bisnis jewelry ini. Dan saya juga ingin sharing ya kepada teman-teman bahwa kita ya orang-orang yang memang merasa diri kita ini banyak keterbatasan ya, seperti yang saya punya ya. Jadi keterbatasan di banyak hal ya tentunya, seperti yang saya punya ya. Jadi batasnya itu seperti contoh kita terbatas dengan pendidikan ya, terbatas dengan
keluarga ya, kita bukan keluarga dari orang mampu dan bukan keluarga dari orang berpendidikan ya, bahkan sama sekali tidak mengerti apapun ya, hanya jangankan sesuatu yang sedikit mengerti ya, ibaratkan untuk baca dan tulis saja tidak mengerti. Jadi dari keluarga seperti itu yang saya punya, tentunya dukungan yang saya dapatkan kan tidak ada seperti itu ya. Jadi sangat-sangat terbatas. Tetapi bagaimana kita dari dahulu ya, dari konten saya yang pertama kali, bahwa kita jangan putus asa dan kita harus mengembangkan ya kreativitas. Nah seperti itu. Dan seperti contohnya ya teman-teman ya, saya mempunyai bisnis jewelry ini juga bukan ujuk-ujuk ya, maksudnya langsung ya kita buat seperti ini, tidak. Jadi perjalanan saya pasti tentunya banyak sekali ya derita, nah atau prosesnya yang tidak menyenangkan dan prosesnya yang membuat saya ini terus ingin saya mundur dan berhenti, nah seperti itu. Dan tapi saya harus tetap berjalan tegar ya, dan harus bisa melalui ya, sehingga saya mampu ya di posisi saat ini. Jadi teman-teman, itu udah sharing ya saya sedikit, dan semoga teman-teman juga mendapatkan sesuatu yang apa yang saya sharingkan ya, untuk teman-teman pakai ya, untuk memotivasi diri. Nah seperti itu. Jadi intinya kita itu jangan tidak percaya diri dan pantang menyerah. Nah jadi harus benar-benar berdiri terus dan yakin ya bahwa kita akan mendapatkan sebuah perubahan ya untuk kehidupan kita. Nah seperti itu. Jadi teman-teman ya, kita memang tidak mudah ya, mungkin teman-teman yang mendengarkan sharing saya ini tidak mudah kita akan bisa melakukan seperti apa yang kamu katakan, kan seperti itu. Apalagi banyak sekali ya motivator-motivator yang sangat hebat-hebat ya. Jadi bicaranya sangat bagus-bagus, pokoknya ilmunya sangat tinggi-tinggi. Nah seperti itu, kadang-kadang kita itu bingung ya, saya juga seperti itu, bingung bagaimana menerapkannya. Nah jadi menerapkannya dan kenyataannya ya yang kita dapat ya, dengan kita sering mendengarkan kata-kata yang bagus-bagus atau apapun ya yang kita sering dengarkan ya ke pembicara-pembicara. Nah seperti itu ya, kadang-kadang kita apa ya yang kita dapatkan. Nah yang penting itu kan rapotnya kita. Nah kadang-kadang perubahan apa, nah seperti itu sangat kecil sekali. Nah itu perlu kita harus ajukan pertanyaan itu ke dalam diri kita teman-teman ya. Jadi kenapa kita ini suka mendengarkan motivasi atau kata-kata yang sangat bagus, terus pembicara-pembicara yang luar biasa, yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi pembicara-pembicara hebat, nah seperti itu. Tetapi kenapa ya rapotnya kita ini yang menentukan, ini kan rapot ya teman-teman ya, rapotnya kita, hasilnya kita ini apa dari itu. Nah kita harus mencari itu dulu teman-teman ya. Jadi kenapa kok kita ini tidak mendapatkan sebuah perubahan ya, karena memang 95% ya apa yang ada di dalam diri kita ini kadang ketidakpercayaan teman-teman, ketidakyakinan, atau yang bisa dikatakan dengan kata-kata yang hebat itu adalah 95% itu adalah yang bekerja itu adalah otak bawah sadar kita ya teman-teman ya. Jadi seperti itu yang bahasa kerennya ya. Nah jadi sangat sulit sekali. Nah bagaimana kita bisa menyisakan yang 5% ini benar-benar mumpuni ya, jadi bisa membuat kita itu mendapatkan sebuah perubahan ya, karena 95% yang bekerja ini adalah di bawah otak sadar kita ya. Nah kita tinggal punya 5%, nah, gitu. Jadi apa yang saya lakukan dengan 5% ini teman-teman ya, mungkin nanti bisa teman-teman juga bisa sharing ya, jadi mengambil hikmahnya ya. Jadi nanti kalau salah ya teman-teman bisa ngasih komen kepada saya di bawah. Jadi kalau saya lakukan 5% ini, bagaimana saya olah ya data saya ini untuk bagaimana saya bisa mendapatkan 5% ini sebuah perubahan untuk bisa kita menjadi yang terbaik. Nah seperti itu. Jadi contohnya kenapa saya bisa masih bangkit ya, padahal banyak sekali keterbatasan saya dan
sangat-sangat banyak teman-teman ya, tidak usah saya ulas ya, banyak sekali sudah saya katakan siapa diri saya. Itu sudah banyak sekali ya di video-video saya selanjutnya. Jadi yang pertama yaitu adalah rasa percaya diri kita. Itu teman-teman harus tanamkan rasa percaya diri kita. Contoh ya, kita dilahirkan hanya satu, tidak ada kembar. Jadi betapa kita ini sangat berharga teman-teman ya. Jadi sangat berharga, dan kita ini benar-benar orang yang dilahirkan atau di muka bumi ini bukan diremehkan ya teman-teman ya. Kita mempunyai sebuah potensi yang luar biasa sekali, dan kita tentunya bisa menjadi orang yang hebat ya, karena kita ini sudah luar biasa sekali ya. Dari wajah juga kita tidak jelek-jelek amat. Nah seperti itu, jadi kita pasti bisa. Nah jadi tumbuhkan bagaimana kita bisa membangkitkan rasa percaya diri itu, dan kita bisa dari sisa 5% itu kita bisa mengolah data yang benar dan kita manfaatkan dengan benar, sehingga kita pun bisa bertahan dengan hanya 5% itu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi teman-teman, itulah sharing saya di pagi hari ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa sedikit bangkit lagi bahwa kita bukan orang yang diciptakan itu tidak ada fungsinya ya. Kita harus bisa bagaimana membangkitkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi tidak ada keterbatasan, semua kita itu sama. Yang membuat kita beda itu bagaimana kita bisa mengolah itu menjadi sebuah pertanyaan yang bagus untuk diri kita, dan kita akan bangkit lagi. Oke teman-teman, jadi sharing saya pagi hari ini untuk memulai saya membuat konten lagi. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dengan sharing-sharing saya tentunya, yang bagaimana kita bisa saling berbagi ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang ingin sharing dan mengajukan pertanyaan atau memberikan tambahan ya kepada saya ya, silahkan komen di bawah, dan atau bisa langsung WA saya di nomor saya ada di deskripsi ya, di 08123 9-nya 3 kali 7388 ya, langsung saja. Oke teman-teman, jangan lupa kita terus semangat, dan semangat di kondisi apapun. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat.